الفاتحة بسر الفاتحة وبحق الفاتحة بكرامة الفاتحة وبطهر الفاتحة وبجبروت الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadirat Nabi kita yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, keluarga pemangku duka yang saya hormati, yang mewakili keluarga Bapak Haji Dr. Andes Nurdin Duke yang telah mewakili kata-kata sambutan keluarga. Saya hormati Imam Masjid Al-Falah Empang, Imam Masjid Bukit Tursina yang hadir, Ustaz Hamdani Paransa. Kalau 3 malam lalu itu qari peserta MTQ. Kalau hari ini dia punya Dewan Hakim. Kalau mau bikin lagi kurang tahu, mungkin dia ketua Dewan Hakim lagi. Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang dimuliakan, dirahmati Allah. Tadi Pak Haji Nurdin Duke bilang tidak terasa 7 hari. Ini kata tidak terasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kau lihat waktu terasa begitu dekatnya. Ini kata Nabi kita kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dalam Al-Quranul Karim ayat yang berbicara langsung tentang orang yang menjelang kematian. Jadi kata menjelang kematian ini Ibu, Pak, ada 2. Ada namanya lil mufajaah. Ada namanya mati tanpa sebab, seakan-akan tidak ada sebab. Itu namanya mati mendadak. Namanya al-maut lil mufajaah. Yang kedua disebut dengan al-maut lisabab, kematian yang ada sebabnya, seperti sakit, ya, dan sebagainya. Nah, 2 bentuk kematian ini kata Al-Quranul Karim ada kesamaan ucapan terakhir orang yang nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Apa itu? Yang pertama, orang yang nafasnya sudah sampai di tenggorokan, dia berkata, Rabbil ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, tunda kematianku biar aku masih mau beramal saleh, agar aku menjadi orang yang baik. Berarti dia menyesal dikala sehat, dikala kuat tidak mau berbuat amal, apalagi ibadah. Ucapan kedua kata Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Tuhan, bila kau tunda kematianku, maka aku akan bersedekah karena aku ingin menjadi orang yang baik. Bapak Ibu, kenapa yang satu menyesal tidak berbuat baik dikala kuat dan sehat? Kenapa yang satu banyak berbuat baik tapi menyesal di akhir hidup karena tidak mau berbuat bagi kasih dengan sesama, yaitu bersedekah, apakah sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Ada orang sholat 5 waktunya mantap, tapi bonggilinya juga sama. Tahu bonggili? Ibu tahu bonggili, Ibu? Bahasa Jerman itu.
Artinya 5 waktunya mantap, pikirnya juga mantap. Makanya Quran selalu mengulang-ulang kata aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau engkau sudah mendirikan sholat, maka keluarkan zakat atau sedekah. Karena sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya buka ini dengan hal-hal seperti ini? Karena ini sudah hari ke-7 dari wafatnya almarhumah. Kita berharap dan berdoa semoga almarhumah diampuni dan dirahmati Allah dalam ampunan Allah yang penuh kasih tiada berbatas. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Ketika seseorang sakit, baik sakit ringan, sedang dan sakit berat, apa kata Nabi kepada orang yang sakit? Aksiru dzikra hadzi min ladzat. Sakit ringanmu, sakit sedangmu, bahkan sakit beratmu, tetap jangan kau jadikan bahwa sakit ringan tidak mungkin mati. Yang sudah mati, yang pasti, yang sakit berat. Tidak. Syarat mati tidak harus sakit, Ibu. Syarat mati tidak harus susah. Ketika Allah berkehendak, yang sehat pun bisa mati, yang sakit pun bisa dipanjangkan umurnya. Oleh sebab itu kata Nabi, perbanyak kalian mengingat kematian, karena kematian datang, dia putuskan semua apa yang menjadi idaman dan dambaan dalam hidupmu. Itulah pemutus nikmat namanya. Ini yang pertama yang harus kita ingatkan ketika kita menjenguk orang sakit. Perbanyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah, dan berdoa berharap semoga Allah berikan kesembuhan dan umur yang panjang. Kalau toh itu tidak dikabulkan Allah, setidak-tidaknya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini namanya berprasangka baik kepada Allah dikala sehat dan dikala sakit. Kata Nabi, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangkanya hambaku kepadaku. Bila hambaku berburuk sangka, maka burukkan dia terima. Bila hambaku berbaik sangka kepadaku, maka aku akan memberikan dia kebaikan. Ini dasar kedua ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian ada hal yang paling cepat dan paling bagus ketika orang sakit atau sedang menghadapi sakit. Apa itu, Ibu? Ketika kita sedang sakit, kita minta kepada Allah agar sakit ini diringankan oleh Allah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan kalau orang sakit, letakkan tangannya di tempat di mana dia sakit. Ini hal yang pertama dilakukan sebelum kita berobat ke dokter. Yang pertama adalah letakkan tangan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Kemudian ucapkan doa, kata Nabi. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Quran. Bila aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Ini dulu tanamkan di hati. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Walaupun sebab sakitnya karena kita dan ulah kita juga. Maka minta kepada Allah. Sesudah itu ucapkan doa. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah derita sakit yang kuderita ini, karena Engkau Tuhannya manusia yang memberikan kesembuhan, agar kesembuhan yang datang tidak berakibat sakit yang mendatangkan lagi. Ini doa yang Nabi ajarkan. Bapak Ibu jamaah takziah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, singkat kata, di depan kita ada meja makan yang masih ditutup dengan plastik. Pertanyaan saya satu, mau kasih berhenti ini ceramah atau baca doa makan? Tolong bikin persetujuan dulu. Yakin? Tidak menyesal? Biar semua maghrib. Oh, gagah ini DP nama ini. Saya suka ini ceramah di Empang ini. Suka tantangan luar biasa. Selesai urusan mati-mati. Sekarang urusan hidup-hidup. Ada dua. Pertama, cerita ilustrasi. Mau? Cerita ilustrasi.
baru nanti kita tutup dengan doa makan. Ini doa paling mustajab. Habis makan langsung digabulkan Allah. Ada satu kisah ibu, kisah seseorang di tengah hutan dikejar oleh singa. Ini saya sering bawa di mana-mana ini. Di Empang belum. Seorang laki-laki dikejar singa di tengah hutan ibu. Maka berlarilah dia ingin menyelamatkan dari kejaran sang singa. Tapi apa mau dikata, dalam pelarian dia tiba di tepi jurang. Dan ketika dia sampai di tepi jurang, dia lihat di bawah jurang ada 2 ekor buaya di sungai yang ada di bawah jurang. Dia lihat ke belakang ada singa. Dia lihat ke bawah ada buaya yang sedang baca doa makan. Singa juga baca doa makan. Cara singa baca doa makan, perhatikan ibu. Singa lipat kaki, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Langsung buka dia. Sudah makan tadi. Apa yang terjadi? Dia lihat ke bawah ada 2 ekor buaya di sungai yang mengalir. Maka dia berpikir, kalau saya diam dicabik-cabik oleh taringnya singa. Karena dia ingat ada pepatah Arab mengatakan, "Idza ra'aita nayabal laitsi bariza fala tadhunanna anna al-laitsa yabtasim." Bila engkau melihat seekor singa mengeluarkan taringnya, jangan kau kira dia tersenyum padamu. Maka dia bilang, kalau begitu lompat. Waktu dia lompat ibu, dia pikir siapa tahu masih ada harapan. Ternyata benar. Dinding jurang ada seutas tali yang menjuntai ke bawah. Maka di situ dia berpegang sambil berkata, Alhamdulillah, tidak dimakan oleh singa dan tidak dilahap oleh buaya. Selamat. Ini pikiran dia ibu. Tapi apa yang terjadi ibu? Ternyata dari dinding jurang keluar 2 ekor tikus warna hitam dan putih yang juga senang makan tali. Dia bilang, mati kali ini. Sudah bergantung di seutas tali pun masih ada tikus hitam dan putih menggerogotinya. Maka dia bilang, kalau begini sudah tidak ada harapan. Dalam keputusasaan tiba-tiba dia menengadah ke langit dan dia melihat segerombolan lebah terbang. Ternyata lebah tadi meneteskan 1 tetes madu ke mulutnya. Ketika dia menikmati manisnya madu yang setetes, dia berkata, Masya Allah, sungguh luar biasa nikmatnya tetesan madu ini. Bapak Ibu, setetes madu masuk ke mulutnya, dia lupa dengan bahaya singa dan dia tidak ingat ancaman buaya. Apa kata Quran? Innamal hayatud dunya qalil. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sedikit dan engkau lupa kepada negeri akhirat yang ada awal dan tidak ada akhir. Kau habiskan waktu dan kesehatanmu hanya untuk menikmati yang sedikit dan kau tukar dengan yang abadi. Ini yang Quran selalu ingatkan. Jadilah orang beruntung, jangan jadi orang merugi. Singa yang ada di belakang, apa kata Quran? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemana kau pergi, kemana kau akan lari, kematian akan mengikutimu sekalipun benteng kokoh jadi tempatmu berlindung. Itu ibarat singa, kematian yang selalu ada di belakang kita. Sedangkan 2 ekor buaya yang ada di bawah sungai, di bawah jurang, itulah Munkar dan Nakir, yaitu malaikat penunggu alam barzah yang akan menunggu kapan jasad kita dibawa oleh yang hidup dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka kita akan menghadapi pertanyaan 2 malaikat sebagai wakil Allah yang akan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, apa imanmu, bagaimana amalmu. Dan itu harus dijawab, suka atau tidak. Yang belajar bahasa Arab ataupun belajar bahasa lain tetap akan mendapat pertanyaan yang sama. Itulah pertanyaan, namanya as-su'al fil barzakhiyah.
pertanyaan di alam barzah. Kenapa harus ditanya? Ya, karena kita sedang masuk pintu gerbang yang disebut gerbang akhirat. Setiap gerbang pasti ada penjaganya, dan setiap penjaga pastikan bertanya, untuk apa kau datang ke sini? Bapak Ibu, 2 ekor tikus yang makan tali tadi, itulah lambang sang waktu siang dan malam. Sedangkan seutas tali kita bergantung, itulah umur kita. Suka atau tidak, suatu saat tali ini akan putus, dimakan oleh waktu siang dan malam. Sadarlah, kematian tidak harus menunggu sakit. Kematian tidak harus menunggu payah. Kematian bisa datang anytime, anywhere, and any place. Kapan, di mana, dan kapanpun. Itulah kematian. Bisa dipahami, Ibu? Halo? Sudah semangat baca doa makan daripada dia. Sampai di mana lagi tadi? Ya, kita lanjut. Sebagai penutup, Ibu, kalau kita lihat, kalau ada saudara kita meninggal, ada 3 kewajiban orang, ada 4 kewajiban orang hidup. Ini terakhir, ada 4 kewajiban orang hidup untuk orang mati. Yang pertama, memandikan. Wajib orang yang mati dimandikan oleh orang yang hidup. Betul tidak, Ibu? Bagaimana cara mandinya, Ibu? Apakah cara memandikan orang mati sama dengan cara orang hidup mandi? Tidak. Orang mati itu dimandikan itu dengan 2 tujuan. Pertama, dimandikan untuk dibersihkan. Yang kedua, dimandikan agar ia disucikan jasadnya. Sehingga ketika jasad sudah dimandikan belum disucikan, maka keluarga handai tolan dapat mencium jasad almarhum almarhumah. Tapi ingat, ketika sudah masuk pada proses mensucikan, maka tidak boleh lagi jasad disentuh, karena jasad telah disucikan. Dalam arti sudah diwudukan, sudah diistinjakan, dan sudah difardu kifayahkan mandinya. Makanya kadang-kadang pegawai syar'i itu bilang, siapa mau cium, siapa mau ini, silahkan. Sebelum mayat diangkat untuk dibersihkan dan disucikan. Ada begitu, Bu? Ada. Kemudian itu keluarga. Sekarang orang yang kasih mandi. Apa kata Nabi? Falyagsil, mandikan orang yang mati di antara kalian. Falyagsil mautakum fal mahmunun. Mandikan orang yang mati di antara kalian. Yang pelaku-pelaku yang mandikan harus orang amanah. Berarti pegawai syara harus amanah. Bagaimana amanah? Ada 2. Tegas dan jelas. Pegawai syara harus tegas dan jelas. Oh, saya mau masuk, saya mau lihat itu kita pe papa, saya mau masuk itu kita pe saudara. Ini yang bikin fitnah menyebar di luar. Ditambah lagi di foto dan di shooting. Coba orang mandi ke orang foto. Sedangkan hidupnya tidak suka diperlakukan seperti itu, apalagi matinya. Baru muat di Facebook, muat di Instagram. Ibu, aib yang kita sebarkan dari jenazah, kata Nabi, kita akan panen di yaumil mahsyar sebanyak aib yang disebarkan di seluruh dunia. Facebook mendunia, bukan hanya di Bitung. Bisa dipahami, Bu? Jadi pegawai syara harus tegas dan jelas. Tidak boleh masuk kecuali orang yang diberi amanah. Kami pegawai syara tidak boleh ada foto-foto, tidak boleh ada ambil dokumen, tidak ada. Ambil dokumen waktu dia sehat, mau dijaga, bukan nanti somati baru mau didatang. Jelas, Ibu? Itu memandikan. Jadi kalau mau suka lihat, mau suka cium di waktu belum dimandikan. Tapi kalau sudah diangkat, apalagi sudah ada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, hati-hati, Ibu. Jangan paksakan kehendak, hanya sekedar ingin melampiaskan kesedihan. Mayat tidak butuh kesedihan, apalagi air mata. Apa kata Nabi? Innal mayyit yu'adzab bibukai ahli.
sesungguhnya jenazah akan tersiksa dengan tangisan keluarganya. Bisa dipahami, Bu? Pak, kenapa paling banyak ibu-ibu? Karena paling banyak menangis ibu-ibu. Bapak-bapaknya menangis cuma bakuku. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah dimandikan diapakan, Bu? Dikafani. Apa kata Nabi? Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Bila salah seorang di antara kalian mengkafani jasad saudaramu, maka perbaiki caranya engkau mengkafani. Pertanyaan timbul, bagaimana cara memperbaiki kafan? Dalam sabda yang lain Nabi mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan di yaumil mahsyar, maksudnya kaum muslimin dibangkitkan dengan kafannya masing-masing, dan mereka akan berbangga dengan indahnya kafan. Keindahan kafan itu, Ibu, bukan ada pada kualitas kainnya, bukan ada pada kualitas kainnya. Islam mengajarkan sebaik-baik kafan yaitu yang paling murah dan paling gampang hancur. Itulah kafan yang paling bagus. Betul tidak? Jadi kalau beli kafan, waktu mau dirobek pinggirannya ketahuan itu kafan bagus dan kafan murah. Kalau kafan murah, Ibu, dia pasti lari ke dalam kalau dirobek. Itu murah itu. Dan gampang dia sobek. Kalau kafan mahal, dia lari terekung setengah mati mau tarik. Mahal itu. Jadi bukan itu yang dimaksud memperindah kain kafan. Tapi doa-doa yang kita ucapkan pada waktu memotong kain kafan, pada waktu kita niat untuk mengkafani, itu ada doanya. Ya, ada doanya. Sekurang-kurangnya kita paham bahwa memotong kafan dan ketika kita akan merobeknya ada doa. Dan ketika kita meletakkan jenazah yang sudah dimandikan di atas kain kafan pun ada doa. Kemudian setelah dikafani, sebaiknya jenazah tidak disentuh siapapun lagi, karena jenazah sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika fardu kifayah ketika dilaksanakan, disolati. Saat disolati itulah banyak di antara kita berkata, apakah di waktu dulu saya ingat dengan kata salat, atau ketika saya ingat ketika saya sudah siap menghadap Allah? Saya dipahami, Bu? Ibadah namanya. Jadi manusia jangan lupa diri. Ada manusia yang tahu diri dan ada manusia yang lupa diri. Yang tahu diri, dia tahu bahwa dia tidak akan hidup abadi. Itu orang tahu diri. Yang tidak tahu diri, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Jadi dosa dan amal bagi dia sama saja. Mari kita lihat apa kata Nabi. Ketika orang ada iman dan ketika orang tidak punya iman. Ketika orang ada iman, Nabi berkata apa? Al-mu'min yanzuru dzunubah. Orang beriman ketika melihat dosa yang dia buat, Nabi mengatakan misla qa'idun ala tahtal jabal summa yakhafu waqa' alaihi jabal. Orang ada iman ketika melakukan satu dosa kecil ataupun besar, kau lihat kata Nabi, dia bagaikan orang yang duduk di bawah kaki gunung dan dia melihat ke gunung tadi, timbul rasa takut jangan sampai gunung itu menimpa dirinya. Itu orang beriman. Dia melihat dosa bagaikan duduk di bawah kaki gunung dan dia khawatir gunung tadi runtuh menimpa dirinya. Ini orang beriman. Artinya setiap ada kesalahan ada taubat, setiap ada khilaf ada istighfar. Kedua kata Nabi, al-fajir, orang yang suka berbuat dosa, Nabi mengatakan mithlal kadzubabi yamurru ala anfihi. Orang yang tidak ada iman ketika dia berbuat dosa, itu kata Nabi bagaikan seekor lalat yang dia lihat cuma lewat singgap sebentar di hidungnya, tidak pengaruh apa-apa. Sehingga dia berulang-ulang kali berbuat dosa, seakan-akan dosa itu tidak membuat dia kenapa-kenapa.
Mari kita lihat contoh terakhir. Kira-kira kalau ibu-ibu saya maki-maki, ibu-ibu mau? Kalau ibu-ibu saya puji-puji, mau? Berarti orang suka dipuji, karena makan puji. Betul tidak? Kenapa manusia senang dipuji? Karena pujian itu menggambarkan betapa kita punya kelebihan dan kemampuan, sehingga orang memuji. Hati-hati dengan pujian kedua. So bisa, soalnya ada apa-apa, orang puji. Hati-hati. Berarti yang dia lihat doi. Yang mana yang ibu mau? Puji apa adanya atau puji tidak ada apa-apa? Puji ada apanya. Nah, ketika saya berkata, kalau kita tidak ingin dicaci maki, kita tidak ingin disakiti, berarti sama orang lain juga sama. Jadi, hasibu anfusakum. Sebelum kau berbuat, lihat dulu dirimu. Apa kau mampu menerimanya atau kau tidak suka dengannya. Kalau begitu, jangan kau lakukan kepada orang lain. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Itu sesama manusia. Dengan Allah, dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dan kita bermuamal dengan Allah? Pertama, jaga hubungan baik dengan Allah. Allah tak nampak di pelupuk mata. Allah tak kelihatan dalam benak kita. Tapi ingat, setiap kita mengalami kesulitan, selalu kita berkata, ya Allah. Baik yang sholat ataupun tidak, pasti memanggil nama Tuhannya. Betul tidak? Kalau begitu, Allah selalu hadir di hati kita, kapan saja. Maka jangan kita abaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kan sampai maghrib toh? Masih ada 1 jam lebih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.